Cawapres, poin plus atau minus? Istilah cawapres sebagai calon ban serep kayaknya kurang pas disematkan di kontestasi Pilpres 2024 ini ya. Pasalnya, masing-masing cawapres dari ketiga paslon kali ini begitu menarik. Sampai-sampai, saking menariknya, ada sebagian pihak bilang ini jadi semacam pilihan wapres tersendiri. Di kontestasi pemilu kali ini, justru menghadirkan sosok yang cukup populer dan strategis di pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, dan kepala daerah. Ketiganya sering dapat sorotan. Ketiganya juga sama-sama punya sisi plus minusnya. Kalau kita menilik lagi ke pemilu sebelum-sebelumnya, kebanyakan kandidat cawapres itu muncul sebagai figur yang sebelumnya belum begitu populer. Kalaupun populer, mungkin bisa dibilang segmented. Hanya di bidang tertentu aja gitu yang tahu gimana kredibilitas dan siapa sebenarnya kandidat cawapres tersebut. Sebut saja seperti Sandiaga Uno yang berasal dari kalangan pebisnis atau ekonom, atau sosok Paham Zahas, Wapres Bu Mega yang sewaktu sedang menjabat maupun setelah menjabat tidak begitu signifikan kemunculannya. Kalau melihat sejarahnya, peran Wapres di Indonesia itu menggambarkan iklim demokrasinya juga ya. Di era kepresidenan Soekarno dan Soeharto cenderung membutuhkan stabilitas. Sementara di era reformasi, mulai muncul wapres yang punya peranan dan manuver politik tersendiri. Sebut saja Budiono dan Yusuf Kala. Kedua wapres Pak SBY yang begitu dikenal karena manuver politiknya di samping presiden. Bahkan, Pak Yusuf Kala sendiri masih menunjukkan sikap politiknya dengan mendukung kandidat dari Anies semasa calon gubernur hingga Anies sebagai capres 2024. Eits, jangan lupa, Bu Mega dulu juga wapresnya Gus Dur lalu menggantikannya. Dinamika peranan capres ini bukan Indonesia aja kok yang merasakan. Banyak juga sosok wapres di banyak belahan negara yang punya peranan dan dapat sorotan besar. Tak hanya di negara presidensial, di negara monarki seperti Inggris saja, peranan perpanjangan tangan ratu melalui Perdana Menteri punya dinamika politik tersendiri. Dari sini kita mulai dapat gambaran bagaimana peran wapres ini tergantung sosok yang dihadirkan dan juga iklim demokrasinya. Tapi secara konstitusional, kalau kita lihat dari laman mkri.id, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan fungsi seorang wakil presiden tidak pernah disebut secara rinci. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Peran dan fungsi seorang wakil presiden baru bisa dirasakan bila seorang presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Dari dasar konstitusi itu, menunjukkan peranan wapres memang sebagai pelengkap, bahkan cadangan. Nah, di Pilpres kali ini gimana guys? Kalian masih tetap fokus capresnya, cawapresnya, atau mempertimbangkan keduanya? Apapun itu, yang penting tetap jaga persatuan ya. Peace, love, and no golput.